وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia, anugerah, nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada sore hari ini, yang mana orang yang menuntut ilmu agama itu kada rugi, tapi untung. Yang pertama, dia mendapatkan ilmu agama, mendapatkan pemahaman dalam agama. Yang kedua, dia dapat keampunan atas dosa-dosanya. Yang ketiga, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kada paham juga, tetap inya untung. Napa untungnya? Dosanya diampuni Tuhan. Orang yang dosanya diampuni Tuhan, tandanya pajangan masuk surga. Untungnya lagi, inya diberi pahala yang besar di sisi Allah. Pahala yang besar nanti di akhirat, yaitu masuk surga. Nah, jadi apabila ada pengajian ilmu agama di mana saja, ada mesti di sini. Asal pengajiannya pengajian yang benar, bukan pengajian yang sesat, maka hadirilah pengajian itu. Lamun kada paham juga dengan penjelasan guru, tetap dapat pahala, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pengajian itu pengajian besar atau pengajiannya kecil. Maksud besar itu banyak jamaahnya, kecil itu maksudnya sedikit jamaahnya. Jangan terpengaruh dengan jamaah. Bila sudah banyak jamaahnya, 4 juga. Bila sedikit, koler. Nah, jangan. Jamaahnya banyak kah? Sedikit kah? Kalau kita ada kesempatan, awak sehat, kawan menunti, rugi kada menunti. Nah, kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah kita kawat hadir di tempat yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 23. Baris ke-13. Masih membicarakan tentang doa yang bagus dibaca imbah tuntung sembahyang fardu.
Bacaannya ini doa kemudian daripada segala sembahyang fardu. Ini doa kemudian daripada segala sembahyang fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Ini doa kemudian daripada segala sembahyang fardu. Artinya ini doa bagus dibaca imbah tuntung setiap mengerjakan sembahyang wajib. Allahumma a'inna, ini bertasydid. Allahumma a'inna ala zikrika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Kalau diterjemahkan, Allahumma ya Allah, a'inna, tolongi kami, a'inna, tolongi kami, ala zikrika, untuk berzikir kepada Engkau. Ya Allah, tolongi kami untuk berzikir kepada Engkau. Lalu Tuhan menolongi, misalnya kawa kita berzikir. Lamun Tuhan kada kawa menolongi, kita kada kawa berzikir. Napa garang arti zikir? Kalau secara garis besarnya, berzikir artinya mengingat Tuhan. Hati nama ingatlah. Nah, adapun muntung itu pada zahirnya muntung mengucapkan la ilaha illallah atau Allah. Tapi lamun hati ingat dunia, nah itu belum ingat lagi lawan Tuhan. Kita membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, membaca salawat, membaca zikir, baca Quran, mengingatkan hati kepada Allah. Nah, kemudian muntung lagi mengucap ya Allah, hati mengingat Tuhan, muntung mengucap, tangan juga mengatek tasbih. Nah, jadi 3 buting nang berzikir. Hati berzikir, muntung berzikir, tangan berzikir juga. Jadi bagus saya kita berzikir itu sambil mengatik tasbih, atau tasbih nang bernomor, tek bisa juga nanti. Intinya menghitungi jumlah zikir kita. Tapi di antara 3, tangan, muntung, hati, itu hati yang lebih utama. Seandainya tangan kada mengatik tasbih, muntung kada mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati ingat kepada Allah, itu berzikir juga lawan Tuhan, mengingat. Maka selama orang yang ingat lawan Tuhan ini, insya Allah kada diganggu oleh syaitan. Selama orang ingat lawan Tuhan, insya Allah kada disambar oleh petir. Orang yang disambar oleh petir, apalagi mati sambar petir, itu orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Iwak, jangankan manusia, iwak itu berzikir kepada Allah, untungnya bergerak-gerak itu berzikir kepada Allah. Ketika iwak atau ikan itu lupa berzikir kepada Allah, maka ketika itulah manusia dapat mengunjuninya atau menangkap iwak itu. Seperti itu juga manusia apabila selama ingat kepada Allah, insya Allah selamat gitu daripada gangguan syaitan. Gitu. Itu secara garis besarnya zikir itu mengingat Tuhan. Tapi menurut definisi atau pengertian, zikir itu ialah apabila diucapkan
Orang dapat pahala artinya setiap orang yang mengucapkannya itu diberi pahala, maka yang diucapkannya itu zikir. Ulun misalnya Allah membacakan kitab berpahala Allah zikir, kita membacakan kitab. Pian mengucapkan salam, assalamualaikum berpahala Allah zikir tu salam tu. Pian baca Quran berpahala zikir juga. Pian menasihati anak supaya berakhlak mulia berpahala zikir juga. Azan zikir, baca maulid zikir, baca burdah zikir. Setiap nanggu ucapkan itu dapat pahala zikir namanya. Nah, itu pertolongan Allah, semata-mata pertolongan Allah. Ya Allah, tolongi kami untuk berzikir kepada Engkau. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Wa syukrika, tolongi juga supaya bersyukur kepada Engkau. Wa syukrika itu bersyukur kepada Engkau. Kita kada kau bersyukur lamun Tuhan kada menolongi. Apakah lagi seorang istri harus bersyukur kepada laki. Maksud bersyukur ini apa namanya, berterima kasih dengan kebaikan laki. Kebaikan laki bila laki berbuat baik, contohnya memberi duit, memberi nafkah, baik memberi nafkah zahir ataupun memberi nafkah batin. Apa itu nafkah zahir? Memberi makani, memberi pakaian. Kayak apa aja memberi pakaiannya itu, memberi makan itu. Kayak ini, bila laki dalam rumah tangga nih, dua laki bini, bila laki makan, bini makan juga, itu memberi makan nih bini ngaranya. Bila laki makan 3 kali sehari, bini makan 3 kali sehari juga. Kadang mesti diberi duit. Nah, duit biasa nikah belanja, kadang mesti, pokoknya bila laki makan, bini makan juga. Gitu. Minum tuh nyata ya sudah ya, kalau makan minum. Kemudian laki itu nang wajibnya mau nukarakan baju ke bini setengah tahun sekali. Dalam kitab tuh setengah tahun sekali. Berarti kalau hari raya itu 2 kali. Kalau lakinya sanggup. Lamun ulun kada bisa apa menukarakan bini baju ulun, kada bisa jo milih duitnya aja jolong. Tukar sorangan. Lamun laki nukarakan mau bina kada pas. Nah, jar bini jar kada usah gin anu abahnya nukar aja. Ulun banyak aja bisi baju, nah kada apa lagi. Lepas dah laki. Namun bini rela aja kada ditukarakan. Nah, lamun laki kada sanggup menukarakan, maka laki harus minta rela lawan bini. Minta rela, minta ampun, ulun kada kau menukarakan baju setengah tahun sekali karena duitnya kada dijual. Wajib minta rela lawan bini. Dan bini bagusnya merelakan juga. Makanya laki itu disuruh cari supaya kau memberi nafkah kepada bini. Itu nafkah zahir. Harus berterima kasih tak? Bahasa artinya bersyukur. Bersyukur, maksud bersyukur inilah menerima dengan senang hati dan puas. Amunnya kada menerima, sedikitnya aing ini, itu kada menerima dengan senang hati, kada puas. Apalagi sambil memamai menceleng merangut, itu kada bersyukur. Lamun bebinian ini bersyukur lawan laki, maka Tuhan akan membalas pahala nang gana kepada bebinian tadi. Nafkah batin bang, nafkah batin itu kadang mesti mengumpuli di ranjang, itu termasuk juga bang nafkah batin. Nang nyatanya dulu nafkah batin menurut pemahaman yang lebih dalam lagi malah jadi bini tentang ilmu pengetahuan agama, itu nafkah batin. Lamun kada bisa lakinya jahil juga, suruh hai bini kami majlis taklim. Suruh bini ke majlis taklim. Mun lakinya kada paham juga, bininya paham. Laki kok kada nyuruh, kada melajari juga ajar di rumah.
tentang ilmu agama. Kadang menyuruhkan juga ke majelis taklim. Ya kowe nah, bakal-akal aja orang berpaham-paham tolak ke majelis taklim. Lakinya kada boleh menangati. Kada boleh pian menyai keluar rumah. Wah, ya pian kada melajari juga aja. Ada bapak pian ke majelis taklim walaupun laki melarang. Tiwas kada melajari di rumah. Eta. Lamun bininya sudah ada dilajari laki di rumah tentang ilmu agama, bininya itu kan perlu lagi nuntut ilmu keluar rumah. Mun lakinya melajari sudah di rumah. Jadi kita baik sangka aja lah. Kita baik sangka, jangan menyembati orang. Umanya tuh jar, selama ada pengajian masih terus turun jar. Nah, jangan. Kalau bina lakinya melajari di rumah, itu aja. Baik sangka. Baik sangka tuh ada ruginya. Nah, jadi memberi nafkah batin itu baik mengumpuli di atas ranjang atau melajari ilmu agama. Tapi yang lebih itu ilmu agama. Laki gin juga misalnya ya kalau lamun hendak lawan bini, ada hadisnya tuh. Siapa aja perempuan yang diajak oleh suaminya untuk keranjang tapi bininya kada hakun, padahal kada haid, kada nifas, kada ada uzur apa-apa, maka bininya itu dilaknat malaikat sampai ke subuh. Nah, pajar aku lapang uyuh itu kada tahu jadi alasan. Uyuh itu bukan uzur. Nah uzur itu haid, nifas, kada kau melayani laki nih diranjang. Kalau uyuh aja, kau aja bukan batal. Mengantuk bukan uzur, kau aja sambil berpajam. Sampai-sampai hadis mengatakan bila laki hendak lawan bini walaupun di atas tunggangan unta, maka bini wajib melayani laki. Di atas tunggangan unta, pian ya Pak. Bahari itu kan tunggangan unta nih. Kenal kalau unta tuh, kau berdua, dua lagi bini di atas unta, nah perjalanan laki hendak di situ wajib melayani. Kayak apa caranya? Apalagi di atas ranjang. Nah, begitu juga apabila bini hendak, laki kada menunaikan, laki berdosa juga. Kenapa? Karena itu menunaikan hak bini itu hukumnya wajib juga bagi laki. Namun lakinya kada ada uzur, itu sama-sama lah. Nah itu bersyukur lawan Allah, bersyukur lawan manusia kita nih. Maka ada hadis Nabi, siapa yang kada bersyukur berterima kasih lawan manusia yang berbuat baik kepadanya, maka sama akan bersyukur lawan Tuhan. Man lam yusykurin nas lam yusykirillah. Siapa yang kada bersyukur dengan manusia, kada bersyukur kepada Allah. Manusia nang berjasa lawan kita, kuitan kita. Tapi kalau bebinian ini sudah berlaki, lakinya diutamakan lakinya daripada kuitannya. Tapi tetap hubungan lawan kuitan tuh jangan putus juga. Tapi kalau mau satu akan laki, ini bagian ambisi laki lah daripada kuitan. Tapi kalau kami lelakian ini salah lawasannya, ini mengutamakan kuitan daripada bini. Kuitan diutamakan daripada bini. Tapi kalau bebinian selama belum kawin, wan kuitannya. Sudah kawin belaki, lawan lakinya ulang. Karena lakinya bang dapat tanggung jawab sudah memberikan nafkah, menjamin, mengungkusi dan lain sebagainya. Berterima kasih tak? Berterima kasih. Misalnya kayak ulun nih kan jasa kuitan tuh kadang awal
kadakawa dibalas lah saking donalnya, maka berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mendoakan kuitan. Nah, berterima kasih lawan kuitan, mendoakan kuitan. Kalau bini berterima kasih lawan laki, mendoakan laki juga. Nah, itu apabila kita berterima kasih dengan makhluk yang berjasa kepada kita, sama kita bersyukur lawan Tuhan juga. Nah, wa syukrika tadi, tolongi juga kami supaya kau syukur kepada pian. Maka orang ahli syukur ini ahli surga, masuk surga. Nah, ada saja sudah ulun kisahkan pulang. Orang ini ahli syukur dan ahli sabar. Bebinian bunga sebenar rupanya, tapi takdir diisi laki nang rupanya kada bungas lah. Rupanya aja bang ada bungas, tapi akhlaknya baik kayak. Rupanya dia orang tuh si buruk rupa, tapi hatinya bagus. Biniannya bungas, lakinya jelek, tapi rukun dalam rumah tangga, sama-sama menghargai, sama-sama mencintai, menyayangi, perhatian. Orang nang bingung, nya biasanya kayak itu, orang nang bingung, orang nang mengomen, itu ya bungasnya aja kali cocok lalu pasangan lawan inya aja. Padahal ini berdua kan jadi masalah. Jadilah kita ke dalam rumah tangga, asal kita baik aja, sambatan-sambatan orang tuh ada peduli, nya kita juga nang menjalaninya. Nah, itu ya cocoknya pasangan non bungas juga aja binian tuh ya, kenapa non uruk rupa aja. Nah, terserah Tuhan naik menjodohkan manusia apakah ya Allah. Lalu ditakuni ya, ada keluarganya menakuni, kenapa aja loh aja, anggaplah si Allah karanya ikam hakunnya aja lawan nang si buruk rupa tuh kawin aja, padahal ikam banyak aja lagi nang hendak lawan ikam nang bungas aja. Karena kawainya aja si Allah tadi sudah jodoh karanya, sudah jodoh, sudah ditentukan Tuhan. Tapi ulun ini menerima ini sabar. Walaupun disambati orang, ulun sabar. Sabar tuh kan harap sudah. Ulun beisi laki yang buruk rupa, ulun sabar. Dan laki ulun nang dapat ulun nang bungas ini inya syukur. Bersyukur. Kada menyangka juga laki ulun tuh bisi bini bungas kayak ulun, dikiranya sama kayak inya juga. Ternyata apa? Inya dapat ulun nang bungas ini, inya bersyukur, ulun bersabar. Ujar Tuhan Guru, orang nang ahli sabar masuk surga, orang ahli syukur masuk surga juga. Nah itu. Tapi nang bagus lagi pula, pian tuh diisi laki. Pinanya laki pian tidak jelek-jelek amat, yalah. Itu jangan disyukuri, jangan disabari, tapi disyukuri. Nah, jangan disabari, tapi lebih lagi disyukuri. Nah, disyukuri. Kemudian wa husni ibadatika, dan tolongi juga kami wa husni ibadatik, supaya bagus beribadah lawan pian, bagus ibadah kepada engkau. Husni ibadatika itu bagus ibadah kepada engkau. Berarti ada ibadah tuh nang kada bagus, yaitu ibadah yang kada didasari ilmu agama. Sembahyang tau lah, kada mengaji bab sembahyang, tak salah saya sembahyangnya, kada sah sembahyangnya, kada diterima sembahyangnya. Ibadah nang bagus, contoh bersedekah kan ibadah. Lamun kada beilmu iya ria, pamer, minta puji wan makhluk, kada bagus saya ibadahnya. Nah, gitu. Wa husni ibadatika, bagus ibadah kepada engkau. Allahumma ya Allah,
Afina, afina, afiatkan kami. Afina tu afiatkan kami. Ya Allah, afiatkan kami. Wa'fu anna, maafi kesalahan kami. Wa'fu anna, maafi kesalahan kami. Wa ala ta'atika a'inna, wa ala ta'atika a'inna, dan atas taat kepada Engkau tolongi kami. Artinya tolongi kami atas taat kepada Engkau. Kita kada kawa berbuat taat kecuali pertolongan Allah. Kita kada kawa meninggalkan maksiat kecuali pertolongan Allah. Lamun kita tahu waktu taat, ingat ini pertolongan Tuhan, insyaallah ikhlas hati. Insyaallah ikhlas hati. Insyaallah kada membangga-banggakan dengan ketaatan kita tuh. Contohnya misalnya banyak duit kan, berbagi THR hari raya tadi. Insyaallah kada pamer-pamer lawan orang, ada bagi kisah. Kenapa? Ini duit ampun Tuhan juga. Aku bersedekah, Tuhan juga nang menolongi. Kita nang menggerakkan hati, Tuhan juga untuk bersedekah. Kita. Lawan kita lah bila hari raya kita kada usah kan mengharap-harapkan bahasa anunya itu ampau kah, amplop isinya duit, kada usah kita mengharap-harapkan. Nang bagusnya itu kita nang memberi, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya lebih baik memberi daripada mengharap meminta-minta kepada makhluk. Ini hilang, tapi niatnya mengharapkan duit lawan keluarga. Hari raya nih, hilangnya ada keluarga sugih hilangnya. Kada boleh dulu kecuali diberi orang amplop. Itu tuh kurang bagus banget itu mengharap kepada makhluk. Kalau misalnya tuan rumah ada akan memberi, kada boleh sekalinya. Mana tengah hari pastilah. Aja tuan rumahnya kada boleh sekalinya sini ini. Ayo beri amplop, beri hanya boleh. Nah itu. Ada tuan rumah kada mesti tuan ada kawan minus sugih datangi mengharapkan duit orang aja kada usah kita. Nah, kita kadang mengharapkan pemberian orang, tapi lamun orang memberi lah terima aja. Cuman hati kita jangan mengharap pada orang. Nah bagusnya itu kita memberi orang, dan kita memberi orang itu kadang mesti kita sugih. Kita memberi semampu kita. Misalnya kita hari raya bisi duit 100 ribuan aja, 100 ribu aja bisi duit. Kalau 10 ribu tuh merupakan nang duit ribuan. Bila ada tetamu anak-anakan beri 1000. Nah, ya kalau asal ada 10 ikong 10 ribu sudah, sisanya berapa lagi? 90 ribu. Kalau bersedekah itu kan mesti nang sugih dulu hanya 100 ribu, sedangkan 10 ribu kan itu bagus juga kan. Lebih baik kita memberi daripada kita mengharap. Orang mengharap tuh lah itu memandangkan dirinya fakir. Namun berlawasan itu Tuhan kadang mau menyugihakan orang itu, lamuninya sudah menyatakan dirinya fakir. Ya tuh berlawasan orang kayak itu aja. Mengharapkan orang aja memberi kada. Nah, coba tuh kita belajar untuk tidak mengharap kepada makhluk, tapi kita nang memberi orang walaupun sedikit. Karena Tuhan kita melipatkan ganda sedekah kita tuh Tuhan murahkan rezeki kita. Kalau kita kena tahun kena banyak pulang, banyak pada tahun tadi memberi gitu. Nang nyatanya dulu lah kita berbagi itu kepada keluarga yang terdekat tuh. Ada kuitan nang sana hanya orang lain, karena keluarga kita itu nang gonal pahala kita bersedekah. Jadi waktu kita bersedekah, nah jangan kita itu merasa diri kita nambah sedekah, ingatkan itu pertolongan Allah supaya sedekah kita gitu sampai kepada Allah, maksudnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat orang bersedekah, berbagi duit, nah bagi duit, kebetulan waktu itu kita kada berduit, hati kita jangan kayak ini
mudahan aku diberinya, jangan. Mudahan aku diberinya juga, jangan kayak itu. Tapi mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadaku sehingga engkau juga bersedekah nang kaya inya. Itu lebih baik itu. Orang bagi zakat, bagi sedekah, bagi infak. Kalau saya kita mengharap mudahan aku dapat dua bagian, jangan. Itu kita hendak pakir berlawasan mengarahnya kayak itu, hendak sakit berlawasan. Mudahan Tuhan memberikan rezeki kepadaku yang lebih sehingga kau yang sedekah kayunya. Itu niat. Kalau sudah niat yang baik dalam bersedekah itu, belum lagi kita bersedekah sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk bersedekah walaupun duitnya belum ada. Lebih baik itu. Wa 'alal islami tawaffana. Nah kayak ulun nih bukan pampungan baharat banget, tapi ini mengisahkan nikmat Tuhan juga. Ulun ini selama tadi ibaratnya kada dapat bantuan nang Covid tuh ada ulun nang datangi kemana kada dapat kupon, kada dapat nang undangan supaya dapat itu. Karena memang hati kita kada mengharap kepada makhluk, lalu Tuhan mencukupkan kita. Sehingga memang kita sudah cukup, pada perlu lagi kita dapat bantuan daripada makhluk itu. Kita sudah dicukupkan. Lamun kita mengharap kepada makhluk, itu namanya kita menyatakan kepada Allah bahwa aku ini fakir. Berharap kepada makhluk. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita merasa Tuhan yang mencukupi kita, insya Allah cukup aja kita. Biar kita kada dapat bantuan. Nah, seandainya di juta, ibaratnya disuruh orang itu situ bisa kada apa mendatangi. Nah, gitu. Kemudian lagi apa sambungannya? Wa 'alal islami tawaffana. Nah, ini penting lah. Lamun kabul ini mah surga nih. Wa 'alal islami tawaffana. Dan atas agama Islam tawaffana, matikan kami. Maksudnya matikan kami hal keadaan Islam, hal keadaan beriman. Wa 'alal islami tawaffana, matikan kami hal keadaan beragama Islam. Orang nang mati hal keadaan agama Islam nyata dapat syafaat Nabi kita. Wa anta radin anna, dan engkau radin ridha terhadap kami. Wa anta radin anna, dan engkau ya Allah ridha anna kepada kami atau terhadap kami. Namun Tuhan ridha, nyaman nam sudah. Tandanya Tuhan ridha kepada kita, hendak tahu kapian. Tandanya kita tuh hendak tahu lah Tuhan tuh ridha kepada kita, Tuhan kita hendak. Setahu ulun ada dua tandanya. Ada tiga tandanya. Setahu ulun malah bisa juga lebih. Sejauh pengetahuan ulun ada tiga tanda lamun hendak tahu Tuhan itu ridha pada kita. Nah, tanda yang pertama lamun kita hendak tahu Tuhan itu ridha ada kalau kita ini nyatanya kepada lelakian yang berisi kuitan. Ayo ulun ini, alhamdulillah kuitan masih hidup. Ontakuni mama ulun, mak pian ridholah, kon ulun ridhai, bah pian ridhai, tenang ya ulun. Allah Taala ridho kepada ulun. Karena ridho orang tua itu ya ridho Allah Taala. Nah, kemudian bebinian yang sudah bisa laki, namun inya hendak tahu Tuhan ridho kepadanya, takuni lakinya. Wahai suami ulun, pian ridholah kepada ulun, ridhai, Tuhan ridho kepadanya. Tapi namun laki murka, maka Tuhan murka juga. Gitu. Kemudian tanda yang ketiga, namun kita hendak mengetahui Tuhan ridho kepada kita, kita harus ridho dengan takdir Tuhan.
Apa aja Tuhan tentukan kepada kita, kita ridho, kita senang, Tuhan ridho kepada kita. Kada mudah mengeluh, kada keluh kesah, kada sakit hati. Hati gembira terus, tidak ada keluh kesah, tidak ada sakit hati. Itu Tuhan ridho kepada kita. Nah, itu ada 3 tanda. Namun kita hendak tahu Tuhan. Ulun alhamdulillah, mama abah ulun yakin ridho kepada ulun. Karena ulun hari raya tadi pulang kampung 3 hari 3 malam. Minta ridha, minta ampun lawan kuitan keduanya, minta ampun minta ridha lawan bintu hak keduanya. Ulun mama abah ulun kada ada masalah. Lawan bintu hak ulun keduanya kada ada masalah. Lawan apa? Kalau alhamdulillah ada masalah. Artinya kita urusan lawan manusia, terutama keluarga kita selesai. Insya Allah Tuhan ridha kepada kita. Gitu. Nah, wa anta radin ana wal hal engkau ridha terhadap kami. Lamun kuitan bang sudah meninggal kayak mau menakuninya. Karena kalau ditakuni lagi, misalnya kita menakuni dia bulan sidin mak biar dia dengarkan semalaman kada ada bunyi suara. Kita aja gawian kita jadi begusik. Gawian kita nih digebagusi, arwah mama abah kita melihat kita ridho kepada kita. Kita hadiahkan pahala-pahala amal saleh kepada arwah sidin ridho kepada kita. Artinya jangan kada ingat lawan jasa kuitan bila sampai 1 tahun hauli kuitan mun ada duitnya. Tapi mahal itu kan wajib lah, sunat aja. Jangan sampai kayak ini. Mahauli itu kan sunat kelak. Jangan sampai mahauli sampai berhutang kada disuruh itu. Artinya kita mahauli kuitan, mahauli itu pas ada duitnya. Ada duitnya nang lebihan. Namun kada ada duitnya, kada usah ada apa. Kita aja sorangan baca Yasin, baca Fatihah. Fatihah kan memang duitnya kada ada juga. Kada usah kita kada sampai berhutang-hutang. Tapi mun ada duitnya sesanggupnya misalnya awam menyaruh orang 3 ikong aja ya kan bapak 3 ikong aja, yang penting ada mengingat kuitan. Namun kada bisa membaca, suruh orang bacakan gitu supaya kuitan itu Tuhan itu juga gitu. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, Allahumma itu ya Allah, inna sesungguhnya kami, na'udzubika kami berlindung dengan Engkau, kami berlindung dengan Engkau min jahdil bala, daripada uyuhnya menyandang bala. Tapi uyuh di sinilah lebih kepada perasaan hati. Lamun dapat bala tuh uyuh ya kalau cuman hati itu nang maksudnya yang di lapangan. Ini ada orang dapat bala apa? Awak patah-patah misalnya ya Allah. Gugur di manakah? Gugur di atas atap bawah awak patah-patah. Tapi hatinya senang aja. Nah itu walaupun dapat bala tapi hati senang. Jangan sampai hati ini sakit juga. Nah, kami berlindung dengan Engkau daripada uyuhnya menyandang bala, uyuhnya hati menyandang bala. Tapi lamun orang tadilah sudah diberi makam apa tadi? Apa? Makam syukur kata dia leh. Makam ridha leh. Biar dapat bala kayak apa aja orangnya ketawa tetap bersyukur. Karena Tuhan memberikan bala itu bisa menghapus dosa, meninggikan derajat itu. Berarti nikmat dah senang ainya. Min jahdil bala, seorang orangnya sabar. Wa darkis syaqa, kami berlindung juga Engkau daripada memperdapati kecelakaan. Darkis syaqa itu mendapat kecelakaan, dapat celaka.
Berlindung juga dengan Allah daripada dapat celaka, baik celaka dunia ataupun celaka agama. Celaka di dunia ini banyak kayak menjemur iwak karing misalnya di atas atap, sekalinya angin puting beliung datang, lawan atap-atapnya hilang, sudahnya iwak karing kan, tuh itu celaka ya Allah. Nah itu celaka dunia lah masih kawabang ya Allah, guring gembahnya atau masih kawal sembahyang. Nih nang khawatirnya adalah celaka agama celaka. Contohnya kayak apa? Celaka agama ya gara-gara dunia misalnya tak jual agama. Nah itu celaka agama. Gara-gara dunia celaka apa? Tak jual, tak sanda agama. Itu jangan sampai. Wasu'il qada, berlindung juga dengan engkau daripada su'il qada. Su'il qada ini jahat takdir atau keputusan Allah. Karena takdir Tuhan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya lah. Itu sama Tuhan, ya Tuhan juga mentakdirkan. Kami berlindung dengan engkau daripada jahat keputusan engkau, takdir engkau. Artinya kami ini ditakdirkan dapat takdir yang baik-baik saja. Nah, wasyamatatil a'da, dan caci maki musuh. Caci maki musuh, berlindung juga daripada caci maki musuh. Allahumma inni, padahal doa ini sudah rasanya lah di halaman di halaman 15 kok ada tak? Sudah kita terlewati. Cuman kenapa Bapak pulang sini diulangi pulang. Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung dengan engkau minal hammi, daripada duka cita, hammi duka cita, wal hazani kesedihan. Sesungguhnya aku berlindung engkau minal hammi, daripada duka cita dan kesedihan. Biasanya lah orang nang katujuh sedih, ketujuh duka cita ini, inya tuh hatinya tuh berpegang kepada selain Allah. Biasanya gitu loh, berpegang kepada makhluk. Coba kalau orang tuh selama berpegang kepada Allah, insya Allah kada sedih menghadapi kehidupan ini, walaupun kayak apa kehidupan ini kada sedih. Ulun ada isi keluarga nang drop lah, wah ini drop, maksudnya tuh garing, sudah garing, kada apa-apa lagi. Ujar sidin bepandir, aku aja selama bini sidin hanya meninggal, selama mamanya meninggal aja aku kada ada lagi pegangan hidup ya. Itu menunjukkan sidin itu berharap kepada bini aja, berpegang kepada bini selama ini. Nah, ibaratnya tuh tidak ada keseimbangan lagi dalam hidup. Ibaratnya kayak hampa sudah hidup, bini meninggal. Mungkin selama ini bini menapasakan baju, sidin bercari kan, bini ngurusi rumah tangga macam-macam, mengotakkan nasi, masakan, menapasakan baju. Pas sudah bini meninggal, maka hati ini mengharap kepada bini terus. Nang mengurusi urusi laki nih, kasih dosi bini meninggal, di sini tidak ada lagi keseimbangan dalam hidup. Lalu sampai tak bawa perasaan, sampai drop, sampai garing. Nah, jadi seharusnya berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, Allah Ta'ala tidak mati, hidup selama-lamanya. Nah, kalau kita berharap kepada makhluk bisa mati, bisa binasa. Lalu makhluk itu diambil Tuhan, lalu sedih hati.
Contoh kayak orang lah begawi di perusahaan, inya berharap hatinya nih kepada perusahaannya, kepada gaji perusahaannya, kepada bos perusahaannya yang gaji setiap bulan. Inya berharap kepada situ, bukan kepada Allah. Tak diambihi orang, dipecat orang, di PHK kan. Lalu pina drop pina sedih kenapa? Inya berharap kepada makhluk. Padahal kan lamun kita tuh ampih begawi di situ, ada aja kalau lagi gawian-gawian yang lain Tuhan menyediakan yang halal, cari pola gawian yang lain. Gitu. Allah Ta'ala menyediakan pintu rezeki bukan dari situ aja, ya kayak pintu-pintu rezeki yang halal, dan kita mencari kemana? Kita berharap kepada Allah. Pokoknya patok anunya tuh kata-katanya ini aja. Selama ada umur, selama ada itu ada rezeki gitu. Jangan, kayak apa lagi aku jarang makan, kayak apa aku minum, kayak apa aku belanja, mana aku ada lagi begawi di situ. Nah, selama ada umur, ada rezeki. Mengharap kepada Allah. Kada bapak jua aku situ ambil begawi ada iya kena rezeki kena Tuhan beri pulang. Nah, itu. Sama juga tuh cinta kepada dunia ini jangan terlalu. Kita nang disuruh tuh banyak-banyak cinta tuh kepada Allah, kepada Rasulullah. Tapi kalau kita cinta, contoh cinta benar kepada anak nih, tak anak diambil Tuhan. Iya kena garing, sakit hati, menangis. Terlalu cinta kepada anak itu adalah dunia. Lalu sakit hati gini. Kita memang cinta kepada anak, cuman jangan mengalahkan cinta kepada itu, mengalahkan cinta kepada Allah. Gitu. Cinta kepada kendaraan misalnya, bak diambil Tuhan kendaraannya. Sebenarnya Tuhan itu mengambil itu supaya Tuhan hikmahnya nih. Ikam jangan mencintai itu, cintai aku aja. Kalau mencintai itu bisa hilang, bisa hancur, bisa mati. Tapi cintai aku. Dan cinta kepadaku kata Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan. Namun kita cinta kepada Allah, pasti Allah membalas cinta kita. Namun kita cinta kepada makhluk belum tentunya membalas cinta kita. Maka Tuhan ini membalasnya masuk surga balasannya. Cinta kepada Allah balasannya surga. Kalau kita cinta kepada makhluk belum, ini gin kada tahu, namun kita kada mengutarakan cinta kita. Cinta terpendam aja. Dia tuh cinta kepada seorang misalnya, seseorang laki-laki misalnya, kalau lamun pian kada mengutarakannya kada tahu. Maka cinta ini bila dipendam kada nyaman, namun kada diutarakan. Namun diutarakan pulang aku cinta kepadamu, belum tentunya menerima. Kecewa. Cinta kepada makhluk kalau bertepuk sebelah tangan itu kecewa. Tapi kalau cinta kepada Allah, Tuhan tahu hati kita, walaupun kadang mau ucapkan ya Allah ulun cinta biar pada ulun itu. Hati kita cinta kepada Allah, Tuhan tahu, dan Allah Ta'ala menerima, membalas cinta kita. Maka cinta kepada Allah ini kekal sampai ke surga. Nah, itu. Berharaplah kepada Allah, cintalah kepada Allah. Tuhan tuh dahulu biar cinta kepada kita daripada kita. Kita jangankan cinta kepada, mengenal Tuhan gin belum, apalagi cinta kepada Allah. Tuhan berdahulu cinta kepada kita. Buktinya apa? Dalam perut mama kita diberi Tuhan kita rezeki. Mama kita makan, tahu juga kita makan enggak? Lahir dan dalam keadaan selamat itu bukti cinta Tuhan kepada kita. Kemudian kita dilahirkan hal keadaan beragama Islam, mama kita Islam, kayak kita Islam, Tuhan cinta, itu tandanya Tuhan cinta kepada kita. Setiap hari ini adalah ada makan terus lah. Ibarat itu pengorbanan Tuhan tuh kepada kita. Diberi Tuhan pakaian pula, kada beti lanjang kalau kita, bahinak tarus kalau kita, adalah kita separapat jam kada kau bahinak tarus kita. Behira lancar, bakamih lancar, bakantut lancar, makan lancar, rasa masih kau merasakan manis pahit masih kada menyadari kah itu cinta Allah kepada kita? Masa kita kada tahu lawan Tuhan?
Seharusnya kita cinta kepada orang yang sudah banyak memberi nikmat kepada kita, sampai kita dimasukkan ke dalam surga dengan penuh nikmat. Itu bukti Tuhan cinta kepada kita. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu cinta yang sejati, yang sebujurnya. Nah, orang yang sudah kayak itu kada ada lagi duka cita, kada ada lagi sakit hati. Nah, aku berlindung dengan engkau daripada duka cita dan sakit hati, minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Belum lagi sejam lah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah minal ajzi, daripada lemah, wal kasali, pangoler. Minal ajzi wal kasali, lemah dan pangoler. Lemah ini yang nyatanya lemah dalam beribadah, lemah dalam beramal soleh. Ada orang kayak itu pian lah, awak nih sihat aja, awak beotot, mangkat karung nang beisi bang lah 5 karung kawak. Nah, cuman mangkat takbir moler, artinya sembahyang moler. Nah, itu lemah. Walaupun fisiknya kuat, tapi untuk ibadah lemah. Tolak misalnya, minta maaf, berpiknik ke pantai, berkilo-kilo berjalan kuat saja, tapi berjalan ke majlis taklim parak aja lemah. Nah, itu kita berlindung. Amun lalakian tuh 2 jam kuat aja main bola buka-buka, tapi tolak ke masjid sembahyang berjamaah koler lemah tuh. Lemah. Nonton TV 2 jam tahan aja, baca Quran paling setengah lembar sudah kena koler. Nah, itu lemah. Kita berlindung kepada Allah daripada lemah itu. Wal kasali, dan pemalas atau pengoler, terutama pemalas dalam mengerjakan ibadah. Karena orang Islam ini pian dituntut untuk rajin, jangan pengoler. Karena orang rajin itu tandanya bagus saya gitu nah. Cobalah, hati-hatilah orang tuh rajinan di segi apapun, hati rumahnya simpun, rumahnya bersih, halamannya kada berhamburan. Orang nang rajinan dah, kada kau melihat berhamburan, disapuinya, dibersihkannya, piring berantakan disimpunkannya. Tapi mana orang desa pengoler, ya, ini maksudnya pengoler, desa pengoler lalu lain. Misalnya orang tuh kada tagawi karena ada gawean yang lain, itu lain masalah. Misalnya ibu-ibu, misalnya aku jor kada tak urus lagi jor basuhan tapasan, karena aku mau urus anak 5 ekong. Iya kan jadi masalahnya itu, karena ini misalnya ada gawean apa micek HP ya, misalnya update status misalnya, tapi basuhan berhamburan, tahi ayam banyak ya di pelatar kada dibuangi, tapasan bertumpuk sudahnya tapasan laki ini olah. Bemasak koler nukar aja kan, wah ini serba online bang, picik aja datang ya Allah paket apa kiriman apa. Nah, itu sebenarnya jangan dibiasakan bola, itu kasihan kena apa ekonomi kita. Biasakanlah kita hidup tuh hemat, bukan pamalar, hemat tuh untuk kepentingan kebaikan kita juga. Artinya kayak inilah, kalau kita nukar ke warung tuh kan apa-apa, nang sekali-kali 2 kali, cuman jangan hari-hari kasihan abahnya kena teman nukar nasi aja nukar, padahal kau aja memasak di rumah. Kita nukar lawan memasak di rumah tuh lain, wah ongkosnya tahu aja pian sudah berataan ya. Kalau kita dong minta maaf lah, ini mencontohkan ya, kita kan apa menukar seminggu tuh 2 kali ya, kalau nukar di warung ya, kalau masak ada apa, cuman jangan hari-hari, kasihan kitanya maksudnya.
Lamun kita tuh nukar misalnya paisan misalnya paisan, anggaplah paisan pedak, harganya berapa? Seikungnya anggaplah 15.000. Seikungnya 15.000. Nukar di pasar pian lah. Ulun tadi nukar di pasar tadi iwak kenapa ya itu yuk? Lain pedal lain kayak iwak laut juga. Setengah kilo 20.000. Kawan 4 kali makan. Nah, orang kalau berpikiran gitu, nah insya Allah aku baik nukar gitu, nah nyama kawan nukar makan sekeluarga gini, paling sorangan aja nukar gini, kada kawa makan anak, nah berpikiran gitu supaya hemat. Nah maksud hemat betul, maksud orang sudah supaya jangan terbiasa nukar timbul kena managi ya nang berhutang itu nang kolernya nih. Berhutang tuh nah orang yang sudah terbiasa hidup nyaman, mesen terus, online terus, apa kada biasa memasak menyayur di rumah. Kena ya nang kena berhutang, berhutang demi anu tuh. Tapi kalau kita tuh hidup hemat sampai dipikirkan berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya disesuaikan tak. Insyaallah kada tahu hutang. Laki juga kada mau. Ini laki mah kuronok, ajar udah mati bang. Habis duit emak yang ini kira kayak gitu. Anu laki nih, apalagi bocap laki emaknya tempatnya aku gajian ya tempatnya habis ya kenapa tukar aja. Nah, kayak itu maksudnya, maksud Allah untuk kebaikan kita juga. Biasalah hidup hemat, bukan memalar lah, hemat itu untuk kebaikan kita supaya kita kada tahu hutang. Coba kita nukar di pasar lah menyayur, kau 3 kali menyayur. Nukar misalnya berapa 10.000 aja, kawat 3 kali berkali menyayur, nukar di warung misalnya kali sekali makan, duitnya kok orang lebih aja. Nah, maksudnya, kira-kira pian tahu ya, soalnya pian termasuk orang hemat pembinanya di sinilah. Nah, maksud Allah tuh, kita sudah kayak itu, kita bisi anak kita padahi anak kita, apalagi anak kita berumah tangga, kita lakinya padahi, kami hidup hemat, kita jangan boros, kasihan laki ikam. Apalagi lagi ikam penghasilannya sedikitannya supaya ikam kada tahu hutang supaya nyaman. Nah, gitu maksudnya. Nah, wal kasali jangan koler adalah kan koler. Bebinian kalalakian dah disuruh rajin. Nah, jangan bebiniannya aja rajin, lelakiannya kada rajin. Sama-sama. Inya rumah disimpun lah karena kerja sama. Lamun bini itulah Kak 7 besi simpon teman ada nama hamburi inya kalau lawasnya mau juga aja umat juga anu bahuran terus sakit ya. Nah timbul kada simpon lagi lah. Tapi kalau sama-sama menjaga kebersihan, menjaga sama di halaman masjidnya, nah ya Allah kita sudah sediakan tempat-tempat sampah. Nang bagusnya tuh kita kerjasama, artinya siapakah bila tutong makan bungkusnya buat dalam sampah, puting rokok buat dalam sampah, jangan timbai. Walaupun ada petugas kebersihan, tapi namun kita bekerja sama untuk menjaga kebersihan, insya Allah kada sampai banyak sampah tuh. Gitu. Jadi ada kata-kata buahan nang pemuda ini nih. Orang lebaran hari raya ini banyak piknik kemana meninggalkan kenangan ya, tapi banyak meninggalkan bekas sampah. Memang meninggalkan kenangan yang indah ketika piknik di mana-mana ya Allah di tempat-tempat wisata. Jujur ya meninggalkan kenangan tapi meninggalkan banyak sampah juga. Ya kita piknik memang dibolehkan dalam agama. Kita misalnya piknik ke pantai kada apa-apa menghibur hati kan. Itu akhlak kita jaga juga sebagai seorang muslim. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu termasuk daripada iman. Wah di pinggir pantai joginya ke laut joginya sampai buang bokos es, jangan. Itu akhlak buhay. Bila kita berpiknik kemana, ke tempat wisata, ke kebun binatang, kada mesti sudah jadi halaman masjid nih orang singgah-singgah ya Allah. Jangan membuang sampah sembarangan, buang ke tempat-tempatnya itu berpahala tuh. Lamun kita tuh lah berpiknik kita nih kayak ibu kan berkerudung misalnya ya Allah. Ke pantai misalnya menghilangkan stres misalnya menghibur hati kan apa? Sampai minum es ya Allah. Makan apa misalnya? Sebagai seorang Islam harus menunjukkan akhlak kita dari segi yang rendah daripada segi kecil sampai yang besar.
Contohnya hal-hal yang kecil, jangan membuang sampah sembarangan di tempat manapun, di kuburan kan, apalagi di kuburan, di pantai kan, di wisata. Jangan meninggalkan sampah. Kita memasakan ya Allah di pinggir pantai misalnya, sama kompor memasakan, kita simpunakan bekas-bekas sampahnya tuh dalam plastik, bila sampai ke tempat sampahnya Allah, itu akhlak tuh, akhlak mulia, pahala itu. Nah gitu, kita jangan ada aja tukang bersihnya, nah buang ya, kalau ada aja tukang bersihnya. Nah lebih banyak nang menghambur kalau daripada nang petugas kebersihan. Kita membersihkan itu kita membantu membantu petugas kebersihan mau pahala, karena kita orang Islam saling membantu, saling kerjasama dalam kebaikan. Dalilnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kalian wahai orang Islam, 'alal birri, atas kebaikan. Menyempurnakan sampah, membersihkan sampah itu kebaikan, enggak? Kerjasama kita dengan petugas kebersihan dari hal yang kecil kita lakukan, daripada sampai hal yang besar itu. Kayak apa hendak melakukan hal yang besar dan kecil aja kada beres. Nah itu. Ngisidukeun lah. Ini kita sambung ulang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mengamalkan, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.